Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ariana Dewi dengan NIM 220170006. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sosiologi pengarang, karya sastra dan pembaca, serta memahami hubungan kenyataan dengan karya sastra. A. Sosiologi pengarang. Dari yang dikemukakan oleh Walek dan Warren serta Watch di atas, maka wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain adalah meliputi 1. Status sosial pengarang. 2. Ideologi sosial pengarang. 3. Latar belakang sosial budaya pengarang. 4. Posisi sosial pengarang dalam masyarakat. 5. Masyarakat pembaca yang dituju. 6. Mata pencarian sastrawan atau dasar ekonomi produksi sastra. 7. Profesionalisme dalam kepengarangan. Selanjutnya B. Sosiologi karya sastra. 1. Batasan sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. 2. Wilayah kajian sosiologi karya sastra. Masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. 3. Perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia. Dalam novel Saman Telaah Sosiologi Karya Sastra, fokus kajian adalah isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990-an. Selanjutnya C. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. 1. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pembaca atau publiknya, menurut Walek dan Warren 1994, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya atau pelindungnya, tetapi juga dapat menciptakan publiknya. 2. Dampak dan fungsi sosial karya sastra. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, Ian Watts atau Via Damuno 1979 membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra. Ian Watts Via Damuno 1979 membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu 1. Pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. 2. Pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Dan 3. Pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. 3. Dampak sosial sastra. Kasus heboh sastra langit makin mendung. Peristiwa heboh sastra yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1968.
Peristiwa tersebut berhubungan dengan pemberedalan majalah sastra 08 tahun 6 Agustus 1968 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan pengadilan terhadap HB Jasin selaku redaktur majalah tersebut setelah pemuatan cerita pendek Langit Makin Mendung. Karya Kipanji Somin merupakan kasus untuk dampak sosial karya sastra bagi masyarakat. Baik, saya tutup presentasi hari ini dengan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.